Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya, Bunga Rahmasari, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah pengembangan model dan strategi PBSI yang diampu oleh dosen Feni Nurfadilah dalam ujian akhir semester. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, saya mau nanya nih, kalian tahu tidak apa itu model pembelajaran berbasis proyek? Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita simak materi ini. Model pembelajaran berbasis proyek adalah suatu metode yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, kalian tahu tidak, kenapa sih model pembelajaran berbasis proyek itu dirancang? Pembelajaran berbasis proyek dirancang yaitu untuk digunakan permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Setelah kalian mengetahui mengenai model pembelajaran berbasis proyek, apakah kalian tahu juga mengenai PJBL? Kalau kalian belum tahu, yuk sama-sama kita pahami. Jadi, PJBL ini merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai secara memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disebut dengan SMK adalah sebuah institusi yang berfungsi untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja di dunia usaha dan industri, harus dapat membekali peserta didiknya dengan kompetensi terstandar yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang masing-masing. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik di SMK diperkenalkan dengan suasana dan makna kerja yang sesungguhnya di dunia kerja. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis proyek ini cocok untuk SMK adalah pelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek juga memiliki karakteristik. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara mendalam. Dan yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Peran infrastruktur atau guru dalam pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai yang pertama, fasilitator. Yang kedua, sebagai pelatih. Yang ketiga, sebagai penasihat. Dan yang keempat, sebagai perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pembelajaran berbasis proyek juga ada beberapa hambatan dan implementasi metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Hal ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi peserta didik yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Dan yang terakhir, banyaknya peralatan yang harus disediakan, seperti kebutuhan listrik yang bertambah. Maka dari itu, disarankan menggunakan tim teaching dalam proses pembelajaran dan akan lebih menarik lagi jika suasana ruang belajar tidak monoton. Beberapa contoh perubahan layout ruang kelas seperti traditional class atau teori, discussion, pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok, lab table saat mengerjakan tugas mandiri atau circle seperti presentasi. Atau buatlah suasana belajar menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan di taman, artinya belajar tidak harus dilakukan dalam ruang kelas atau outdoor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.